Percaya kepada hari kiamat adalah salah satu bukti keimanan kita sebagai seorang muslim. Tak mempercayainya sudah pasti ganjarannya adalah fasik dan bisa dikatakan keluar dari ajaran Islam. Kiamat akan terjadi, namun kapan dan bagaimana kronologinya masih jadi rahasia besar yang disimpan oleh Allah. Nabi sendiri menjelaskan dalam banyak riwayat jika kiamat pasti datang, namun waktunya kapan kiamat akan tiba hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hal yang pasti adalah kiamat tak akan pernah terjadi jika tanda-tandanya tak ditemukan dahulu. Misalnya munculnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan juga sosok mengerikan yang kita kenal dengan Dajjal. Dari semua tanda ini, Dajjal lah yang harus jadi perhatian kita. Makhluk ini adalah representasi kesesatan yang nyata dan dimampukan oleh Allah melakukan hal-hal yang menakjubkan agar bisa menyesatkan lebih banyak manusia. Berikut adalah ciri-ciri serta hal-hal yang berkaitan dengan Dajjal yang wajib untuk kita ketahui. Yang pertama adalah fisik Dajjal. Para ulama pernah mendebatkan tentang sosok Dajjal ini. Sebagian menganggap bahwa Dajjal adalah wujud dari peradaban maju atau sebuah bangsa. Namun sebagian lagi mengatakan jika Dajjal adalah manusia. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis, yaitu sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, afja atau pengkor, kemudian keriting, buta mata sebelah, tidak timbul tidak pula berlubang. Ketahuilah, Rob kalian tidak buta. Yang dimaksud afja dalam hadis di atas adalah seorang yang jika berjalan meregangkan antara dua kakinya seperti seorang yang selesai dihitan. Jadi bisa kita simpulkan Dajjal adalah seorang manusia yang masih muda. Dan ciri yang lain adalah tanda tulisan di dahinya yang mempunyai lafal Arab, yaitu kaf, fa, dan ro, yang artinya adalah kafir. Tulisan ini hanya bisa dilihat oleh orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Kemampuan Dajjal yang harus kita waspadai adalah fitnah terberat manusia di zaman akhir, dan Allah lah memberi makhluk tersebut kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mencengangkan. Dalam banyak riwayat dikatakan jika Dajjal mampu menggenggam surga dan neraka, manusia di akhir zaman nanti akan dihadapkan dengan ini. Tapi sesungguhnya apa yang jadi surganya Dajjal jadi nerakanya Allah, dan begitu pula sebaliknya. Tak hanya itu, Dajjal juga dapat membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali. Tak hanya itu, Dajjal bisa memerintah bumi dan juga mampu menurunkan hujan. Satu lagi yang jadi kemampuan terbesar Dajjal adalah harta-harta yang jumlahnya tak bisa dikira dan hanya diberikan kepada mereka yang mau mengikuti perintahnya. Itulah beberapa hal yang harus kita ketahui dan wajib agar kita dapat waspada mulai dari sekarang dan berusaha menguatkan iman kita. Ada pula hal-hal yang bisa kita lakukan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Walaupun sebenarnya kita tak akan sanggup untuk melawan kengerian Dajjal. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan jika nantinya banyak muslim yang paginya masih teguh memegang Islam, namun sore harinya menjadi kafir setelah melawan Dajjal. Sampai kedatangan Al-Mahdi, maka kita dianjurkan untuk berlindung dan menghindar. Berikut adalah cara yang bisa kita coba untuk menghindari Dajjal. Salah satu caranya dengan menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, lalu sebisa mungkin menghindari dan bersembunyi darinya. Serta cara terakhir adalah dengan menatap di Mekah atau Madinah. Dajjal dan pengikutnya tidak akan mampu masuk ke dalam dua kota ini, lantaran Allah telah menyuruh para malaikat untuk menjaganya. Selanjutnya adalah para pengikut Dajjal. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, diantaranya adalah melalui jalur ilmu, dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal di akhir zaman, agar umat muslim bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Para pengikut Dajjal yaitu: 1. Orang Yahudi. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa
kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang sekarang masuk di wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih Dajjal diberikan kemampuan yang luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang sangat cepat, terkecuali di kota Mekah dan Madinah yang setiap pintunya dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak bisa memasuki kota suci tersebut. Kedua, kelompok-kelompok menyempal dan Khawarij. Kelompok menyempal dan Khawarij, menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali kelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij, sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu dengan agama, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandian mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Kemudian nomor 3, para bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu an pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Kemudian keempat adalah para wanita. Kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah, termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya, api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan sebagai api, dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak berbenteng keimanan. Yang kelima yaitu setan. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu an disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Kemudian yang keenam yaitu tukang sihir. Berdasarkan penelitian dari Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir yaitu dukun atau semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Kemudian ketujuh yaitu para pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Itulah ketujuh ciri-ciri orang pengikut Dajjal pada akhir zaman. Setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang dengan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarang menguasai dunia.
Kemudian tidak ikut-ikutan dengan sekte menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya, tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Bagi wanita juga mempersiapkan diri dari berbagai fitnah yang bisa menggelincirkan kita, dan bagi orang tua dari sekarang kita tanamkan pendidikan agama terutama untuk anak putrinya agar tak gampang termakan fitnah dajjal. Demikian juga menjauhkan diri dari langkah-langkah setan, tukang sihir, dan hawa nafsu. Semoga kita semua bukan termasuk pengikut dajjal dan diberikan kekuatan dari godaan setan yang terkutuk. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.